Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Banjar. Yang pertama, sejarah awal. Program Puslitbang Lektor Keagamaan ini adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam 3 bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Ambon, bahasa Bali, dan bahasa Banjar. Untuk tim diberikan waktu atau masa kerja dari bulan Maret 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016. Masa penerjemahan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tim kami dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Selain penerjemahan, itu diberikan juga kesempatan untuk mendiskusikan draft terjemahan, kemudian editing dan finalisasi hasil terjemahan. Setelah itu selesai dan harus dikumpul pada 30 November 2016, tugas itu dapat kami selesaikan. Selanjutnya adalah tugas dari Pusat Litbang Jakarta untuk menerbitkan hasil terjemahan ke 3 bahasa yang telah ditetapkan. Kegiatan ini tidak mengalami kendala berarti, walaupun ada halangan dan rintangan yang tidak berarti. Dalam menyelesaikan tugas ini, tim untuk penerjemahan Al-Quran ke bahasa Banjar itu menetapkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Banjar Hulu. Dalam pertemuan pembahasan hasil terjemahan sementara, oleh peserta disarankan untuk menggunakan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, sedapat mungkin menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Banjar asli. Kedua, jika tidak ditemukan bahasa Banjar asli itu, maka tim diperkenankan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu adalah rumpun asli dari bahasa Banjar, walaupun berbeda atau ada perbedaan dengan bahasa Banjar yang asli. Jika hal tersebut juga tidak dapat dilakukan, maka alternatif ketiga adalah menerjemahkan Al-Quran itu dengan bahasa Indonesia yang dibanjarkan atau yang disesuaikan dengan bahasa Banjar. Setelah penerjemahan itu selesai dan dapat diterbitkan oleh Pusat Litbang yang ada di Jakarta, diadakan peluncuran pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 di Jakarta, yang dari Banjarmasin dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penerjemah, dan turut hadir juga Bapak Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang pada waktu itu sudah Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Peluncuran itu mengambil tempat Auditorium Haji Muhammad Rasidi, Kementerian Agama. Setelah peluncuran Al-Quran dan terjemahnya ke dalam bahasa daerah ini, ada tanggapan positif dari Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ agar publikasi ini dapat dilengkapi dengan tanda tashih. Oleh karena itu, Rektor menugaskan tim penerjemah untuk datang langsung ke LPMQ di Jakarta dan disambut dengan baik. Oleh karena itu, akhirnya tim ini memperoleh tashih dari LPMQ. Oleh karena itu, publikasi Al-Quran dan terjemahnya dalam bahasa Banjar dapat dilakukan, dan sekarang sudah ada terjemahan dimaksud di Banjarmasin. Yang kedua adalah urgensi terjemah Al-Quran ke bahasa Banjar. Sebuah bahasa
sangat ditentukan oleh penggunaannya oleh sebuah komunitas atau masyarakat. Begitu pula dengan bahasa Banjar. Di sisi lain, penduduk Kalimantan Selatan yang menggunakan bahasa Banjar mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Banjar merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat baik untuk masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan atau di luar dalam upaya melestarikan bahasa Banjar di satu sisi, dan pada sisi yang lain adalah menyebarkan pemahaman Al-Quran kepada masyarakat Muslim Kalimantan Selatan khususnya dan masyarakat pengguna bahasa Banjar pada umumnya. Mudah-mudahan kegiatan yang kami lakukan ini bermanfaat untuk lembaga Win Antasari Banjarmasin dan juga untuk masyarakat, terutama masyarakat Islam Kalimantan Selatan dan masyarakat Banjar yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa menghadirkan Al-Quran terjemah dalam bahasa Banjar. Al-Quran terjemah dalam bahasa Banjar ini sudah dicetak oleh Kementerian Agama pada tahun 2017. Kemudian kami UIN Antasari Banjarmasin berupaya untuk merevisi kembali karena ada beberapa kesalahan. Yang kami lakukan adalah sebagai berikut adalah yang pertama adalah revisi dari segi substansi terjemah Al-Quran. Ada beberapa kekeliruan dalam penerjemahan Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsistensi dalam penerjemahan. Ya, misalnya ada kata-kata semesta alam sebagai terjemahan dari Al-Alamin, misalnya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Di lain pihak, di lain tempat, kata tersebut diterjemahkan dengan semuanyaan alam. Nah, oleh karena itu revisi bertujuan untuk melakukan konsistensi dalam penerjemahan tersebut ya. Walaupun dalam beberapa hal kita mengetahui bahwa ada yang dianggap merupakan variasi dalam bahasa. Oleh karena itu, sambil mempertimbangkan aspek konsistensi, kami juga menganggapnya beberapa bagian yang berbeda dalam penerjemahan sebagai variasi dalam bahasa. Yang kedua, kami merevisi dari segi kesalahan teknis dalam penulisan. Ya, misalnya ada kata dua menjadi doa ya, supaya bisa membedakan antara doa ya dengan dua dalam bahasa Indonesia ya. Nah, yang kemudian ini adalah edisi Al-Quran 2017 terjemah bahasa Banjar. Kemudian kami melakukan revisi dalam bentuk layout ulang ya untuk ornamen. Sebagaimana yang kita lihat di sini, ini adalah Al-Quran dengan ornamen lama ya. Belum kelihatan nuansa lokalitas Banjarnya. Kemudian kami melakukan desain ulang cover ini dengan menghadirkan para khattat dan juga desainer untuk ornamen Al-Quran. Kami memotret rumah adat Banjar yang terletak di Teluk Silong. Ada beberapa bagian di sini yang merupakan khas lokalitas rumah Banjar yang kami masukkan di sini. Yang kedua, kami juga mengadopsi kain khas Sasirangan yang merupakan khas Banjar, yang ini ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan khas lokalitas Banjar. Kalau mau kita lihat juga di bagian awal dari terjemah Al-Quran ini, misalnya dalam terjemah surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah, ini merupakan ornamen yang saya kira sangat indah ya. Karena apa? Ini mencerminkan lokalitas Banjar yang bisa menopang isinya terjemah dalam bahasa Banjar.
warnanya yang sangat menarik, kemudian ornamennya yang sangat kreatif, menjadikan terjemah Al-Quran bahasa Banjar ini memang mewakili lokalitas Banjar yang sangat menarik untuk diapresiasi ya. Dan yang seterusnya, karena ini adalah kami terbitkan kembali sebanyak 1000 eksemplar untuk tahap pertama ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi legalitas, kami juga memohonkan kepada Lajnah Pentasib Mushaf Al-Quran untuk melakukan tasheeh terhadap terjemah Al-Quran ini ya. Ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah juga yang terkait dengan redaksi ayatnya, diteliti, misalnya tidak ada harakat yang tumpang tindih. Yang kedua adalah terjemah Al-Quran. Antara lain masukan dari Lajnah Pentasih Al-Quran, Mushaf Al-Quran adalah misalnya soal konsistensi tadi ya. Misalnya disebutkan di satu sisi adalah semesta alam, tapi di sisi lain adalah semunyaan alam. Oleh karena itu LPMQ, Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran, menyarankan ada konsistensi dalam penerjemahan ini. Oleh karena itu kami memilih untuk menerjemahkan dengan semesta alam. Nah, sebelum diajukan dalam proses tasheeh kepada LPMQ juga meminta kepada kami untuk melakukan tasheeh internal. Yang dimaksud dengan tasheeh internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang disediakan sendiri oleh UIN Antasari. Tasheeh internal itu terdiri dari ustadz, ustazah, dan juga para mahasiswa dan mahasiswa yang hafal Al-Quran, dengan memeriksa masing-masing satu orang itu sehari satu lembar, kemudian dikumpulkan hasil tasheeh itu oleh salah seorang dari personel kami. Oleh karena itu, ini adalah sebuah proses yang sangat panjang. Kami menginginkan Al-Quran ini benar-benar mewakili keseriusan kami untuk mengangkat bahasa Banjar sebagai bahasa yang tidak hanya bahasa percakapan atau bahasa lisan, melainkan juga bahasa yang akademik, di samping bahasa Melayu yang memang sering digunakan dalam tulisan-tulisan kitab-kitab orang Bahari atau ulama-ulama terdahulu. Memang usaha ini adalah usaha maksimal, tidak menutup kemungkinan bahwa di sana sini memang ada terjadi kesalahan. Ini adalah usaha manusiawi yang mungkin bisa dimaklumi karena dia berproses. Ada beberapa proses lagi, mungkin jika terjadi memang kesalahan, kami akan melakukan revisi beberapa kali lagi agar menghasilkan terjemah Al-Quran yang katakanlah mendekati sempurna ya. Tidak ada yang sempurna, akan tetapi mendekati kesempurnaan. Semoga Al-Quran yang kami hadirkan ini bisa memenuhi hajat masyarakat Banjar akan kelekatannya dengan bahasa dan tradisi lokal. Demikian, semoga Al-Quran terjemah ini bisa diterima dengan sukacita, dengan tetap bahwa kami juga membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan adanya kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Akan kami proses dalam revisi berikutnya. Yang jelas bahwa karya ini adalah merupakan titik tolak awal untuk perkembangan kajian-kajian Al-Quran di Tanah Banjar. Karena selama ini bahwa kajian yang dilakukan berkaitan dengan terjemah Al-Quran memang sangat terbatas sekali, karena dalam konteks intelektualitas masyarakat Banjar yang lebih banyak adalah wacana berkaitan dengan fikih, tasawuf, dan tauhid, dan tafsir atau kajian Al-Quran kalah bersaing dengan kajian-kajian hadis di Tanah Banjar. Oleh karena itu, semoga hal ini bisa menjadi titik tolak awal yang baik untuk kajian-kajian tentang Al-Quran, baik dalam bentuk penerjemahan maupun penafsiran Al-Quran dalam bahasa Banjar. Masyarakat Banjar tentu akan merasakan lebih jika ungkapan itu digunakan dalam
bahasa lokal mereka, karena ada unsur keterkaitan rasa bahasa dan lokalitas yang digunakan jika terjemah itu diungkapkan dalam bahasa Banjar. Demikian saya kira, semoga hal ini bermanfaat bagi kaum muslimin, seluruhnya juga bermanfaat bagi kaum muslimin di tanah Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mushaf ornamen atau hiasan Al-Quran ini seluruhnya adalah menggunakan motif-motif dari seni adat budaya Banjar, di mana kita sebagai orang Banjar alhamdulillah merasa bangga dan bahagia kita bisa melihat dan menyaksikan serta membaca Al-Quran terjemah bahasa Banjar ini merupakan warisan UIN yang sangat sakral dan luar biasa untuk generasi selanjutnya. Apalagi ini adalah Al-Quran dengan motif Banjar yang selain bahasa Banjar juga menghadirkan nuansa ornamen seluruhnya asli dari seni adat budaya Banjar. Kebetulan tim kami yang dipercaya oleh Bapak Rektor, alhamdulillah dalam pembuatannya kami berhasil menyelesaikan dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1 bulan. Saya dibantu oleh tim saya yang lain, yaitu adinda saya Bapak Husnul Mujahidi. Beliau juga asli Banjar. Kami adalah putra-putri daerah Banjar. Dan bagaimana latar belakang pembuatan ini? Karena saya dulu sudah terbiasa dengan rumah Banjar atau yang disebut dengan rumah bahari. Jadi rumah paninian saya, paninian ulun itu adalah rumah bahari dalam bentuk model bubungan tinggi, sehingga saya menjadi lebih mudah memberikan ide dan inspirasi, ya. Saya banyak mengambil inspirasi dari untuk mushaf Banjar ini, untuk mushaf Al-Quran terjemah bahasa Banjar ini, saya kami terinspirasi dari bagaimana indahnya rumah adat Banjar kita. Saya banyak mengambil inspirasi dari rumah adat Banjar model bubungan tinggi atau yang disebut dengan rumah Banjar atau rumah Baanjung atau rumah bahari. Nah, kebetulan sejak kecil saya tinggal di rumah bahari atau rumah Banjar itu. Di situ saya ngambil inspirasi dari ornamen-ornamen itu adalah dari pertama dari atap bubungan tinggi. Nah, jadi ada bubungan tinggi yang disebut dengan istilah bubungan tinggi, bubungan atap yang tinggi melancip, kemudian berada di tengah-tengah di antara dua atap pisang sasikat atau pisang sasisir. Nah, itu namanya pisang sasikat atau pisang sasisir, ya. Ada ornamen di antara bubungan tinggi tadi. Nah, jadi bubungan tinggi itu diapit oleh dua atap yang indah. Nah, seperti itu, persis seperti itulah rumah bahari paninian saya. Jadi saya terinspirasi, model itu sangat luar biasa. Kemudian lagi di bawahnya kanan kiri ada yang disebut dengan jamang, ya. Jadi jamang itu dengan motif catur, kepala catur, kayak kepala catur, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada papilisnya, itu dengan ornamen seperti rincong gagatas. Nah, di situ ornamennya juga sangat kaya, sangat
kreativitas diambil dari ornamen-ornamen dedaunan bunga. Nah, di situ ada kembang melati, kembang teratai, kembang cengkeh, kemudian kreasi dedaunan. Kemudian alhamdulillah mushaf ini juga, ornamen mushaf ini diperkaya lagi dengan motif sasirangan kita, di mana ini merupakan menjadi ikon dan maskotnya orang Banjar, yaitu ada bentuk-bentuk sasirangannya. Kanan kiri juga ada jamang yang sangat indah juga ya, itu menggunakan motif-motif, semuanya adalah mengambil dari seni adat budaya Banjar. Jadi inspirasinya saya banyak mengambil di rumah adat Bumbungan Tinggi, walaupun ada juga sih campuran dari rumah adat yang disebut dengan rumah adat model Gajah Baliku. Nah, ada juga di samping kanan kirinya itu untuk jamangnya. Nah, kemudian bawahnya itu ada seperti pagar-pagar yang sangat indah ya. Jadi pagar itu pun dihiasi semuanya dengan ornamen-ornamen Banjar. Itu ada menggunakan ada semua kreasinya semua asli dari seni adat budaya Banjar. Semuanya ngambil dari inspirasi peninggalan legendaris kita Bubuhan Banjar, yaitu rumah adat Banjar, rumah bahari, rumah Banjar Bumbungan Tinggi, rumah adat Banjar model Gajah Baliku. Nah, jadi semuanya dikreasikan. Memang pada awalnya ini agak-agak sulit ya, tetapi setelah dikaji, tim kami mengkaji, oh Masya Allah, ternyata sangat luar biasa seni budaya Banjar itu. Jadi semuanya di sini inspirasinya asli dari seni budaya Banjar. Nah, dan sangat kreasi, sangat kaya dengan motif-motif, sangat kaya dengan motif-motif dan kreasi hiasan, kemudian kaya dengan makna dan filosofis. Masya Allah, ini adalah produk UIN yang akbar, yang sangat luar biasa bagi generasi kita umat Islam, agar kita lebih mencintai Al-Quran kita, apalagi dengan bahasa Banjar, dengan bahasa yang sangat mudah, sangat menyatu dengan kita orang Banjar. Maka wahai generasi muda, mudah-mudahan dengan hadirnya Al-Quran dan terjemah bahasa Banjar edisi revisi ini menjadikan kita semua lebih mencintai Al-Quran, lebih mengapresiasi seni-seni budaya Banjar. Demikianlah, terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh panitia yang sudah mendukung untuk pembuatan Al-Quran ini. Dan semoga kedepannya lebih sukses lagi. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.